Fernanda Prameswari. Dalam kesempatan kali ini akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Jika kamu mendengar kata subjek, apa sih yang ada di benak kita? Apakah aku, kamu, atau kita manusia? Nah, subjek nggak terbatas hanya terhadap perseorangan. Menilik sejenak menurut hukum, subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban. Kemampuan tersebutlah yang di dalam hukum internasional dikenal sebagai legal personality. Legal personality dalam hukum internasional merupakan cara untuk mempersonifikasi entitas-entitas abstrak dalam hukum internasional yang berperan sebagai subjek. Menurut Martin Dixon, international personality is a body or entity which is capable and exercising rights and duties under international law. Legal personality juga berperan loh untuk memfilterasi mana entitas yang relevan sebagai subjek hukum internasional dan mana yang tidak relevan. Jadi, bagaimana sih karakter entitas yang capable disebut sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama, the capacity of make claims for breaches international law, atau mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional. Yang kedua, capable of possessing international rights and duties. Nah, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional itu sendiri. Jadi, entitas harus mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Nah, hak dan kewajiban ini bisa timbul dari perjanjian, traktat, MOU, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah relate to capacity to treaties and agreements under international law. Entitas ini dituntut untuk mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. Jadi, jika dikaitkan dengan organisasi internasional, entitas tersebut bisa menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Dan yang terakhir adalah the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction, di mana entitas dapat menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik, yang mana merupakan perwujudan dari equality atau kesetaraan subjek hukum internasional. Nah, hal ini sering dilandasi dengan adagium par imparem non habet imperium, di mana pihak yang setara tidak dapat menerapkan kedaulatannya satu sama lain. Kalau tadi kita udah mengenal mengenai karakter dari entitas yang relevan disebut sebagai international legal personality, sekarang saatnya kita harus tahu mengenai subjek-subjek internasional itu sendiri. Nah, subjek internasional digolongkan menjadi dua karakter. Yang pertama adalah state actor dan yang kedua adalah non-state actor. Nah, state actor sendiri adalah yang pertama negara. Kenapa sih negara? Jadi, negara diberi kriteria oleh Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1993, di mana the state as a person of international law should possess the following qualification. The first qualification is a permanent population. Nah, seperti yang kita tahu, negara tidak akan eksis atau negara tidak akan ada tanpa adanya penduduk. Jadi, persyaratan population dimaksudkan untuk stable community. Yang kedua adalah defined territory. Nah, ini suatu wilayah yang pasti atau fixed territory merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Yang ketiga adalah government. Nah, sudah jelas, pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif, dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri. Lalu akan muncul pertanyaan, apa bedanya negara dengan provinsi? Mengapa provinsi tidak dapat dikatakan sebagai international legal personality sedangkan provinsi memiliki ketiga cirinya? Nah, ini masuk ke ciri yang keempat, di mana karakter terakhir ini akan membedakan negara dan provinsi sebagai international legal personality, yaitu adalah capacity to enter into relations with other states. Nah, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan itu sendiri. Hal ini tidak bisa dimiliki oleh sebuah provinsi. Faktanya, ada entitas
yang ketetapannya memiliki perlakuan khusus dan disetarakan berdasarkan biografi dan faktor sejarahnya, yaitu Vatikan. Negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia, melalui Pakta Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929. Yang secara historis, Pakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah non-state actor. Non-state actor ini salah satunya adalah organisasi internasional. Melalui Advisory Opinion Mahkamah Internasional, the organization is an international person that is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that has capacity to maintain its rights by bringing international claim. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh kasus Reparation of Injuries Suffered in the Service of United Nations, di mana kasus tersebut adalah tertembaknya Pangeran Bernardo dari Swiss oleh tentara Israel. Pada saat menjalankan tugas sebagai mediator PBB di Timur Tengah, PBB mengatakan Israel telah gagal untuk mencegah terjadinya pembunuhan, juga untuk menghukum si pembunuh, sehingga PBB akan menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Lalu muncullah pertanyaan, apakah PBB memiliki legal personality serta legal capacity untuk menuntut kerugian pada Israel? Atau Swiss lah sebagai negara asal Pangeran Bernardo? Dengan adanya advisory opinion Mahkamah Internasional, maka terjawablah pertanyaan tersebut, bahwa organisasi internasional merupakan international person karena merupakan subjek hukum internasional dan merupakan legal personality yang artinya dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional, juga memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya. Kemudian, International Committee on the Red Cross atau Palang Merah Internasional. Sama halnya dengan state actor, adanya entitas lain dalam bahasan organisasi internasional yang disertakan dan perlakuan khusus karena biografi dan latar belakang historisnya. Kemudian yang ketiga ada individu. Sebagai subjek hukum internasional, tidak dapat dilepaskan karena faktor historisnya, di mana pasca Perang Dunia Kedua dalam pengadilan ad hoc Nuremberg dan Tokyo dinyatakan bahwa individu memiliki international personality, yaitu mampu menyandang hak dan kewajiban yang diberikan hukum internasional kepadanya. Individu dapat bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut di pengadilan internasional atas kejahatan perang yang dilakukannya tanpa dapat berlindung di balik negaranya. Hal ini disepakati melalui Rome Statute tahun 1998. Yang terakhir, perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara, itulah yang disebut sebagai perusahaan transnasional. Namun, perlu dicatat bahwa international personality perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukannya diatur oleh hukum internasional itu. Hal yang membedakan perusahaan transnasional dengan individu adalah bahwa individu dapat dituntut langsung di berbagai pengadilan internasional, baik ad hoc maupun permanen seperti ICC, untuk kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukannya. Berbeda dengan individu, meskipun pengadilan mengakui status perusahaan sebagai subjek, namun pengadilan menyatakan tidak memiliki yurisdiksi atas perusahaan, karena pengadilan hanya untuk individu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video mengenai subjek hukum internasional dari saya dapat menjadi salah satu referensi yang membantu teman-teman sekalian dalam menyelesaikan tugas dan penelitian. Burung Iren Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih.